Bahkan kadang kita dipepetkan dalam situasi yang hopeless, nggak ada harapan. Tetapi hati kita husnuzon kepada Allah, hati kita dibuat istighfar. Nah, nanti Allah akan memberikan kejutan-kejutan. Karena yang mahal dari pertolongan Allah tuh ya bukan pertolongannya. Yang mahal dari pertolongan Allah, kita jadi tahu dan yakin terhadap janji jaminan Allah. Itu yang mahal. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, jadi makin kita banyak meminta ampunan kepada Allah, Allah suka. Ini ada orang yang taat, sholat, saum, zakat, pokoknya baca Quran, semua ketaatan dilakukan, minus satu, dia tidak mau istighfar. Tapi ada yang standar saja ibadahnya, juga melakukan dosa, baik sengaja tidak sengaja, tapi sesudah itu dia tobat dengan tobat sungguh-sungguh. Mana nih yang hebat? Yang amalnya banyak tapi tidak tobat, atau amalnya standar tapi sering tobat? Kira-kira yang mana? Orang yang tidak tobat itu manusia zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi jangan sampai kita terkecoh ini. Merasa soleh itu lebih buruk daripada merasa salah. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah baik, ada orang yang merasa dirinya belum baik, jauh lebih baik yang merasa bersalah. Karena orang bisa merasa bersalah itu karunia dari Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku salah, tobat, itu karunia. Susah hadirin, karena nafsu tidak mau mengakui dosa kita. Nafsu itu inginnya kita tuh udah dianggap baik, benar saja. Nah, hadirin sekalian, tidak usah heran kalau kita dengar kisah dari Imam Hasan Al-Basri, ada yang konsultasi, Syekh, kemarau di tempat kami panjang, adakah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah, diturunkan hujan? Istighfar. Istighfar ini memohon ampunan kepada Allah. Lalu ada lagi yang memohon, Syekh, kami benar-benar dalam kesulitan keuangan, rezeki seret, ada amalannya? Istighfar. Ada lagi yang bertanya, Syekh, kami sudah lama menikah, belum punya anak, ada amalan supaya dititipi keturunan? Istighfar. Ada lagi, Syekh, panen kami gagal, ada amalan supaya subur, makmur? Istighfar. Ditanya Syekh, mengapa banyak persoalan, jawabannya sama? Dan beliau juga kurang lebih mengatakan, itu bukan perkataanku, itu kalam Allah. Surat Nuh ayat 10, 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kukatakan padamu, istighfar, mintalah ampunan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya akan diturunkan hujan lebat dari langit. Ini janji Allah, hadirin. Dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Artinya yang belum punya jodoh juga istighfar, karena datangnya anak itu dari jodoh dulu. Dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, dalam hadis lain, man lazimal istighfar, yang membiasakan minta ampun, yang pertama Allah berikan kelapangan di hatinya dari kesempitannya, dari tertekan, dari galau, dari nyesek, dari gundah gulana. Nanti Allah ubah hatinya, karena hati ini memang dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah bikin gelisah, gelisah. Kalau Allah gantikan gelisah dengan ketenangan, tenang. Tidak ada yang membulak-balik hati selain Allah, muqallibal qulub. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Yang kedua, Allah akan wa min kulli daikin makhrajan. Allah bukakan nanti jalan keluar. Semua urusan kita sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, pengetahuan Allah, dan terjadi pun menimpa kita dengan izin Allah, dan solusinya pun hanya bisa ada dengan pertolongan Allah, dan solusi terbaik hanya diketahui oleh Allah dan dijanjikan bagi orang-orang yang banyak istighfar. Jadi sebetulnya masalahnya bukan pada masalah kita. Masalah kita itu adalah ditolong Allah atau tidak. Kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri, karena kita la haula wala quwwata illa billah. Kita itu dirancang oleh Allah, kalau ada masalah membuat kita dekat dengan Allah, diantaranya taubat. Jadi kalau dari masalah yang ada membuat kita tobat, maka Allah akan tenangkan diri kita. Biasanya begitu. Kalau Allah mau menolong tidak langsung mudah saja bagi Allah, tapi ciri khasnya adalah hatinya ditenangkan dulu, baru sesudah itu ada jalan, dan jalannya itu tidak harus selalu terpikir oleh kita, tidak harus terjangkau oleh ilmu kita, pengalaman kita. Kalau Allah mau nolong, suka-suka Allah saja. Bahkan kadang kita dipepetkan dalam situasi yang hopeless, nggak ada harapan. Tetapi hati kita husnuzon kepada Allah, hati kita dibuat istighfar. Nah, nanti Allah akan memberikan kejutan-kejutan. Karena yang mahal dari pertolongan Allah tuh ya bukan pertolongannya. Yang mahal dari pertolongan Allah, kita jadi tahu dan yakin terhadap janji jaminan Allah. Itu yang mahal. Jadi kalau diberi rezeki mah biasa saja, karena penjahat juga dikasih rezeki. Tapi ketika diberi rezeki dan dia tahu ini rezeki dari Allah dan yakin, nah itu yang mahal. Seperti kita diberi karunia, yaitu biasa saja. Tapi diberikan alhamdulillah, itu lebih bernilai daripada karunianya sendiri. Karena dengan alhamdulillah, selain kita mengakui nikmat ini dari Allah, kita pun memuji Allah. Nah hadirin sekalian, jadi istighfar ini sangat dahsyat ya. Karena Allah Maha Pengampun, Ghafar, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, sehingga fasilitas ini harus kita maksimalkan.